Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita kedatangan teman-teman dari Makra Sedekah. Dan apa ada lagi dari apa? Muda Mulia. Muda Mulia. Kalau udah tua apa? Muda mulia tua masuk surga. Oke, pemirsa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita, salah seorang personil slang. Kita akan cerita bagaimana pengalaman-pengalaman beliau, pengalaman religi dan lain-lain. Juga nanti ada emaknya anak-anak slang. Oh, Bunda. Oh, Bunda, sosok yang sangat dihormati oleh para personil dan para slangker. Ini dia, yang pertama dulu kita undang Rido Slang. Makasih nih datang sini nih. Ya, Surprise. makasih udah diundang juga. Biasanya cuma ngeliat covernya doang. Cover kaset, zaman dulu kan masih zaman Kaset, kaset. ya? Oh, kaset yang kalau muterin kadang pakai pensil dicolok di gini. Anak sekarang nggak ada yang tahu tuh, Pak Ustadz. Pensil sama kaset ternyata pernah berhubungan saudara. Iya kan? Kalau sekarang kan pakai CD. Dulu kalau muter kaset saya males, Pak Ustadz, masukin pensil putar sambil ngobrol. Iya. Tahun 90-an ya waktu masih SMA. SMA. Saya main ke base camp sana. Wih, Iya. yang di potlot, Pak Ustadz. Yang di Potlot. Wih, selain kerja. Keren. Pengen tahu. Nyampe ke sana. Ya kan namanya anak-anak ya, pengen ngerti, pengen paham. Tanda tangan biasa kayak. Pengen nyampe gitu sih. Oh, iya. Mau ngajarin ngaji. Oke. Kehormatan lah ya buat kita ya. Sama-sama. Subhanallah. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, Sehat. alhamdulillah sehat. Kalau kita ngomong flashback tentang waktu itu kan semua manusia pernah berbuat salah, Pak Ustadz ya. Iya. Tidak terlepas juga saya. Bahkan adalah- para nabi. Para nabi pun pernah buat salah. Ya, kecuali Mungkin Nabi teman-teman Muhammad. Islam. Iya. Nah, waktu itu Mas Rido ini salah satu yang aman, Pak Ustadz. Motivasi apa sih, Mas, untuk mengingatkan anak-anak waktu itu pas masuk, terus kondisinya masih ada yang agak-agak keluar jalur, terus buat ngingetin temen, gimana, Mas? Kalau saat itu sih sebenarnya aku coba ngikutin alur dulu aja gitu. Oh, gitu. Dan sama sekali kalau dibilang mengingatkan mereka juga kayaknya terlalu berlebihan buat aku pribadi ya. Oke. Tapi aku mencoba menjalankan apa yang rutinitas yang aku sering jalanin. Ya salah satunya mungkin kalau minum susu, aku ajak mereka minum susu juga. Oh, gitu. Jumatan, aku ajak Jumatan juga gitu. Luar biasa. Ya sebenarnya hal simpel yang rutinitas yang pertama kali yang sering aku kerjain aja gitu. Tapi paling enggak waktu itu emang ada fase di mana kita juga udah capek buat melakukan hal itu ya. Karena semua kegilaan udah pernah kita jalankan dan kayaknya udah Cukup lah gitu ya. Gitu. Tahan dulu nih ya. Tahan dulu. Nah, barusan kita sedikit sudah dengar slang pernah melewati lembaran-lembaran hitam. Yang saya salut apa, Pak Ustadz? Di acara apapun, konser band apapun, walaupun gak ada slang, ada bendera slang. Itu. Sama pertandingan apapun. Nah, pertandingan apapun, berarti mereka amat dicintai. Bener, Pak Ustadz? Bang Rido belum tahu. Kalau di kamar aneh juga ada kupu-kupu. Oh, ada kubu-kubunya. Iya. Oke. Ntar kita akan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana slang, kesuksesannya, dan cerita di balik kegiatan mereka. Ya, terima kasih masih bersama saya, Denny dan Bang Rido. Abang Rido. Alhamdulillah. Den, Ya. ada seorang ibu yang anaknya lemah sekali. Deluser. Jadi dia merasa kalau ini ikut pertandingan. Jadi kata nih anak gak bakal menang mah. Gitu. Apa kata si ibunya? Mama percaya kamu bisa menang. Gak bakal mah, gini deh. Yang penting buat kamu tuh senyum ibu deh, senyum mama. Yang lain gak penting. Kamu liatin mama aja. Pokoknya kalau kamu lihat mama senyum, itu kamu udah menang. Dan subhanallah, anaknya kalah. Anaknya kalah, tapi anaknya bilang, saya ngeliat mama senyum. Boy. Jadi saya tuh, dari dulu saya nggak basa-basi ya. Dari dulu saya ngeliat sosok nanti bunda yang sebentar lagi nyusul nih, datang ke sini. Itu sosok sepertinya yang percaya sama anak-anaknya. Kayaknya seperti itu. Iya. Dan kehormatan juga kita nanti bakal ada kedatangan beliau. Nah, akan halnya yang Bang Rido nih kita mau ngobrol nih. Katanya selain punya kegiatan roadshow to pesantren. Iya, kita sudah menyelesaikan hampir 25. 25.
pesantren dari Jawa Barat sampai Jawa Timur. Nanti insya Allah mungkin akan lanjut ke Sumatera lagi. Wow, luar biasa. Ini masih berjalan sekarang, Pak Ridho? Lagi mau berjalan lagi sisanya insya Allah. Agendain ke Darul Quran. Wah, Darul pesantrennya Pak Ustadz. Nanti ada hataman Quran bersama Sleng. Mantap tuh kayaknya. Pak Ridho ceritain dong dikit deh. Ya apa namanya, suka dukanya. Tentang roadshow itu kan biasa kan di lapangan luas, di tempat-tempat umum. Kalau di pesantren keunikannya apa? Aku simpel aja sebenarnya, pingin tahu Islam seperti apa, pada dasarnya seperti itu sih. Jadi setelah masuk pesantren itu kayak pandangan Islam di TV dan apa ada di kenyataan tuh menurut aku jauh berbeda ya. Apa yang kira-kira di? Ya ternyata mereka peaceful banget, damai banget mereka gitu loh. Nggak ada, dan rasa kebersamaan ada, pluralisme ada di situ gitu. Dan saya suka nanya gitu, Bo, gimana dengan agama-agama lain? Dari zaman Nabi juga katanya di pemerintah juga ada orang yang bukan beragama Islam gitu. Dan di situ dijelaskan bahwa di pesantren tuh membuka, pesantren kayak bengkel kalau menurut mereka. Justru orang-orang yang rusak itu yang masuk situ harusnya. Kalau orang baik ya buat apa maksudnya kayak gitu lah. Itu yang akhirnya jadi pemikiran bahwa oke, saya yakin bahwa Islam tuh yang seperti apa yang ada di pikiran Emang saya. kalau datang ke pesantren tuh sempat interaksi gitu ya? Interaksi, jadi makan kita bareng sama santri. Oh iya, jadi kita makan sama santri, sama ustadznya, sama kiainya. Di situ kita tanya jawab dengan santri dan segala macam. Sampai ada juga pertanyaan-pertanyaan ekstrim seperti kenapa kiai kok maunya ngajak Sleng ke sini sementara kan tahu di belakang seperti apa. Ya tadi jawaban kayak tadi. Kalau kita ngambil orang baik aja di sini buat apa? Tujuan kita di sini. Kiainya bilang gitu. Kemarin aku sempat melihat itu, Den. Apa? Abdi nyedekain gitar kesayangannya. Iya. Iya, dia itu buat acara di charity buat apa gitu dia? Palu ya, benar Palu. Iya, benar. Berarti sedekah tuh Pak Ustadz ya? Iya, sedekah itu. Benda kesayangan kita. Benda kesayangan kita. Saya juga mau sedekah. Iya, di lagu Sleng yang baru juga ada tuh judulnya sedekah. Masa? Jadi kalau nggak salah kutipannya tuh kekuatan terdahsyat. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu gitu. Jadi maksudnya sedekah itu kayak Iya. Itu di album terbaru nanti? Baru Sleng. Keluarnya? Udah keluar? Udah. Wih, keluar. Ciptaan siapa? Bim. Mas Bim. Subhanallah. Oke, nah tadi di awal udah dibahas Pak Ustadz. Kita juga kedatangan sosok yang sangat dihormati. Langsung kita nih Pak Ustadz ya. Kita tanya bagaimana pengalamannya mengasuh anak-anak Sleng yang sudah besar dan bisa sukses, bisa keluar dari lembar hitam. Ini dia Bunda Yvette. Ku tak bisa Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ini unik ya. Biasanya ditemenin sama ibu-ibu kan anak TK. Ya. Benar. Ini anak gede-gede. Band besar. Yang rutinitas dulu udah sama anak TK. Oh, udah sama TK. Udah pernah punya TK, tapi tempatnya direbut sama Sleng. Dulu di Potluck sekolah. Pernah punya TK. TK Islam. Namanya TK Sleng bukan? Harapan Mulia. Oh iya, Harapan. Oh, jadi emang basicnya udah pendidik. Pendidik. Jadi bukan cuman ibu. Bunda, kita pengen tahu berbagi dong Bunda tentang pengalaman Bunda. Terus bagaimana sih apa yang membuat Bunda bisa mengasuh anak-anak yang notabene udah punya pribadi, udah punya karakter, banyak gitu. Gimana Bunda? Yang penting niat ya. Niat kita tuh memang untuk menjadikan ini yang terbaik. Iya. Mohon pada Allah, alhamdulillah dikabulkan. Itu aja. Prosesnya tetap ada ya? Ada. Yang paling Bunda inget, yang paling apa istilahnya, paling berkesan gitu ketika bersama anak-anak? Ya Bunda terjun ke manajemen itu ya ketika mereka kena narkoba itu. Itu tantangan terberatnya apa Bunda?
kan susah untuk mengingatkan seseorang, apalagi yang udah kena narkoba, udah susah mendengar nasihat. Itu gimana cara Bunda? Memang betul itu, nggak mau dengar nasihat, nggak mau disuruh berobat, nggak mau denger aja udah. Apalagi tapi saat ya, itu 90-an tuh bener-bener lagi itu betul, top-top. lagi topnya narkoba itu. Akhirnya mereka bisa kembali lagi gimana tuh Bang? Ikutin aja. Jadi karena makanya harus terjun langsung di manajemen itu. Kalau kita dari jauh untuk ngobatin kayaknya susah gitu ya. Iya, Bunda milih nempel. Jadi harus nempel dengan mereka. Tapi nggak disuruh, nggak dimarahin, nggak di apa-apa. Ikutin aja gitu. Ikutin aja. Lu mau pakai terus. Nanti juga lama-lama aja ada rasa segan tuh ada. Gitu. Sambil sedikit-sedikit Ya, dinasihati. gitu. Oh gitu Pak Ustadz. Disentuh hatinya Pak Ustadz. Nah, sabar ya. Sabar. Ya. Wow. Bunda juga sekarang bikin buku ya Bunda? Nah, Iya, ini dia. Ini dia bukunya. Judulnya Hasil dari pengalaman saya mengobati slang. Wow. Saya bikin dengan nama Rock and Roll Mom. Rock and roll mom. Karena tadi Pak Ustadz bilang, kau udah tua ikut orang tua. Nah, kalau udah tua mau ngikut orang yang udah tua, kasih nama itu aja. Jadi cocok. Cocok bener-bener. Ini bisa jadi pelajaran buat orang tua di rumah atau teman-teman kerabat pemirsa semua yang mengalami hal-hal seperti yang pernah Sleng alami Pak Ustadz. Betul. Bingung bagaimana ngatasinya. Di sini Dan ini Bunda memang berbagi pengalaman. secara declare di cover ini pemirsa, ini adalah kisah bagaimana Bunda Yvette ini membebaskan anak-anak yang tersayangnya ini dari narkoba. Subhanallah. Kita beri aplaus lagi semua. Oke. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang isi bukunya Bunda Yvette. Ada bab yang sangat menarik. Jangan kemana, tetap di Chatting dengan YM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, pemirsa terima kasih masih bersama kami di Chatting dengan YM bareng sama band favorit kita semua. Ada Rido Sleng dan Bunda Yvette. Dan saya sambil ngambil air buat Bunda. Oh, jangan Pak Ustadz. udah. Ayah, ilah Pak Udah, Ustadz. aneh aja. Aduh. Wah, Airnya lantas. senang. Iya. Udah ngobrol-ngobrol. Iya Pak Ustadz. Saya teh manis Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa, saya kan Pak Ustadz suka bercanda juga. Pak Ustadz lebih sering bercanda sama saya ya. Oke, Mas Rido, Sleng pernah mengalami saat-saat yang sangat berat ya, terutama di tahun 99, benar ya? Iya. Nah waktu itu katanya saking kondisinya benar-benar membuat Abang Rido tidak nyaman, benar sempat mau cabut tuh waktu itu. Betul. Bunda langsung bilang betul. Soalnya gini loh, aku mikir bahwa Ini buat minum. Terima kasih. saat tahun 97-98 tuh saat pakai tuh kita masih enjoy. Masih enjoy. Dan mereka aku rasa juga masih enjoy gitu. Tapi tahun 99 kayak udah capek gitu sepertinya. Udah capek makainya Ya atau? merekanya. Oh. Dan lagi banyak problem-problem ataupun berantem-berantem hal yang nggak penting. Hal nggak penting, ribut. Dan buat aku ngapain aku berantem sama orang yang nggak sadar gitu Iya, ya. benar. Lebih baik ya udah deh. Dan tahun 99 tuh aku pikir kalau ngelihat kita rekaman di Labuan waktu itu Bunda ya. Aku sih ngeliat ya bukan mendahului Tuhan tapi kayaknya ini pasti ada yang lewat nih kayaknya gitu. Wow. Karena memang Parah banget ya? Parah banget. Parah. Parah banget waktu itu. Jadi aku pikir kayaknya aku bilang ke bunda-bunda kayak aku tahun 2000 kita nggak selesai, aku cabut dulu, aku nggak mau lihat teman-temanku lewat di depan aku gitu ya. Subhanallah. Jadi ya udah aku cabut aja gitu. Ya itu kira-kira seperti itu. Jadi aku sih mikir sampai sekarang kalau kata ada beberapa ustadz yang bilang ke aku bahwa mukjizat itu datang hanya buat kepada Nabi. Kayaknya kita dapat mukjizat yang paling gede banget. Ustaz. Semua. Iya. Karena di saat kita terpuruk, terus tiba-tiba bangkit lagi dan sampai sekarang masih ada di posisi seperti sekarang, itu subhanallah banget sebenarnya buat saya pribadi dan mungkin buat Sleng ya. Dan kabarnya pada saat dibuka lagi itu potlot, teman-teman slanker malah ngucapin selamat katanya. Iya, walaupun ada juga yang nggak suka ya. Ah, masa? Gue nih baru setahun jadi pemakai. Gue jadi pemakai kok lu enggak. sembuh. Ada juga. Ada juga itu sih urusan. Itu bahayanya Iya. public figure yang sangat dicintai, Iya. fanatisme. Banyak yang ikut. Oh, ikut gue ikutin maboknya, gue seneng udah baik gitu. Tapi mungkin akan lebih banyak lagi yang kebawa sembuh. Oh iya, Jadi lebih gue banyak. aja sembuh gitu. Apalagi Bunda kan punya rehabilitasi di Potlot ya. Jadi waktu itu emang Sekarang slanker iya.
Itu free Bunda ya? Masih dengan Dr. Esa. Ya. Bang Ridho, itu apa yang membuat punya keyakinan ini bisa akhirnya tetap bertahan sampai sekarang dan bangkit lagi bersama. Di saat waktu itu padahal udah pengen keluar. Sebetulnya ada hal yang bertentangan dalam artian bahwa kalau dari segi relationship mungkin hal itu aku akan keluar gitu mungkin ya. Karena justru kecintaan aku pengen keluar. Tapi di hal lain bahwa kita nih mungkin orang-orang saat memakai ada yang klepto, ada yang jual kloset, jual segala macam. Iya. Slang tuh masih kerja gitu. Kita masih bikin album 7, album 8, album 9, bikin segala Dalam masih kerja. kondisi seperti itu. Iya, jadi Waktu yang memang lagu balikin itu album 7 Iya, waktu pertama kali aku masuk masuk situ. tuh. Dan alhamdulillah itu album terlakunya Slang ya waktu itu ya. Jadi karena penuh intuitif ya perasaan itu. ya jadi mungkin di situ kelihatan bahwa Oke. kita masih kerja, Iya. masih ada pekerjaan yang kita kerjain. Jadi Masih punya uang. masih ada duitnya. Oh masih punya uang. Masih Masih punya semangat Masih punya juga. semangat gitu. Iya, iya. Nah Bunda, Denny pengen tanya nih Bunda. Di sini banyak sekali bab-bab yang menarik, tapi yang paling mencuri perhatian di sini ada bab 10. Allah beserta hamba yang bersabar. Nah, apa yang Bunda tulis di bab ini, Bun? Ya mengenai kesabaran itu. Jadi Kesabaran, kita tidak boleh malu-malu untuk minta ya pada Allah. Selalu berdoa gitu. Apapun yang malu diminta pasti akan Allah kabulkan. Gitu. Benar, Pak Ustadz. Jadi nggak usah malu. Saya nggak malu, saya minta anak saya gini Cakep. setiap hari. Bun, Bunda bilang jangan malu untuk minta. Nah, doa apa sih Bun yang Bunda doain buat anak-anak? Ya bahasa Indonesia aja ngomong. Bilang sembuh. Bahasa apa juga Allah Iya, benar. tahu, ngerti ya. Pak Ngobrol Ustadz, aja gitu ya. Ngobrol aja. Curhat gitu ya, Bun? Iya. Setiap sholat, setiap habis sholat, 5 waktu kita minta. Sampai sekarang. Iya, iya, iya. Wow. Itu benar dan doa itu luar biasa. Ada teman saya itu kaki 5, dia berdoa tuh supaya tanah di depan itu kebeli. Alhamdulillah loh. Kebeli? Enggak, kebeli sama orang. Pak Ustadz gimana? Enggak, tadi dulu gue cerita Iya, iya. dulu. Kapling kan, dikapling-kaplingin. Dia berdoa lagi. Ya Allah, sekarang dikaplingin tuh. Berarti lebih kecil kan, dia merasa pasti bisa nih. Pasti. Ternyata nggak kebeli lagi. Terus di mana ajaibnya Pak Ustadz? Gini, saya dapat kalimat tuh dari dia, seorang tukang pisang. Apa kata dia? Ustadz, sambil bungkusin nih. Nah, Orang-orang kayak kita mah diizinin berdoa aja udah luar biasa. wow. Orang-orang kayak kita mah Diizinin berdoa. Iya. diizinin untuk berdoa aja udah luar biasa. Kita siapa sih? Diboleh ngomong gitu. Oh. Tapi someday saya yakin, dia bilang sama tukang pisang tuh, nang aja loh, di sini ada Mas Mono tuh. Di belakang ada Mas Mono. Someday pasti berhasil. Bunda kan lama juga perjalanannya kan. Ya, udah berapa tahun gitu kan, sampai kemudian akhirnya anak-anaknya kembali. Iya, iya. Tepuk tangan lagi buat Bunda. Wow. Nah, Pak Ustadz di sini tadi udah nandain nih Pak Ustadz. Iya. Japan for Charity. Nah, ini cerita juga tentang video klip balikin. Apa aja nih Bunda di bab ini Bun? Tentang mulai kesembuhan ya Bunda. Tapi deh, tahan dulu deh. Biar yang lewat dulu. Nah, oke deh. Siapa yang mau lihat? Mungkin selengker banyak yang mau lihat. Itu dia. Kita kasih waktu. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi sama bukunya Bunda Yvette. Rock and Roll Mama. Kisah Bunda Yvette membebaskan Rock and slang Roll Mom. dari narkoba. Rock and Roll Mom. Oh, like Rock and Roll Mom. Mamnya logo slang tuh Pak Ustadz. Iya. Buku saya waktu SMP, SMA semua tulisannya gini di ujung-ujung. Iya, bener slang. Sampai ada penggaris yang memang begitu. Oh iya. Ada penggaris, emang nggak tahu kali dia mah. Penggaris itu emang bentuknya, Bentuknya gitu? Heeh. Iya. Oke, Bunda, ini awal sembuhnya slang ya Bunda, yang Japan for Charity. Di bab ini. Itu 2000. Tahun 2000 sembuh. Lagu itu maksudnya kan. Oh ini judul lagu ya? Oh, Ya. bukan. Bukan itu. Bukan, Jadi ini tentang Kita memang tahun 2000 kita ada Doa. main di Jepang. Jepang. main di Jepang. Itu dengan undangan di Jepang. Tapi dengan syarat Iya. tidak boleh Ada- ada pemeriksaan Harus nanti di bersih. sana ada narkoba. Nah di situ kamu orang mau ke Jepang mau nggak gitu. Tapi mesti sembuh. Nah mulai 99 itu kita rehabilitasi. Oke. Nah kalau Bang Ridho ini kan ngalamin di saat slang lagi pakai sama sembuh. Kalau dalam kreativitas beda nggak sih?
karya-karya slang waktu yang lagi kena sama yang enggak? Beda dimensi Beda. kan, memang beda. Kalau dibilang gila ya gila saat kena. Aku sedikit cerita waktu pas kita rekaman di Labuan 7 hari. Itu 3 hari 3 malam nggak tidur, rekaman aja. Mereka yang lagi main kan kuat-kuat, kita yang lagi normal loyo. Mereka sih fit aja. Tapi memang ada bedanya menurut operator ya. Oke. Bedanya Katanya, apa itu, Bud? Kalau waktu dia pakai 10 lagu udah powernya mesti dinaikin. Turun. Oh. Karena dia udah mulai drop. Fisiknya, secara fisik. Jadi mesti dua tuh, Kakak sama Bim Bim yang harus dinaikin. Tapi Kalau pas begitu di Jepang main, saya tanya lagi sama operatornya, gimana Mas? Wah asik Bunda, nggak dinaikin lagi. Gitu. Jadi Perbedaannya beda ya. Jadi asli emang enggak beda ya. Iya. Itu mesin bohong yang itu detect tuh. doping katanya Bohong, itu ya. bohong. Doping bikin kuat itu bohong ya. Ternyata malah drop ya Bun ya. Iya. Oke, Bang Rido, sosok Bunda di mata Bang Rido seperti apa? Bunda tuh kayak ibu mami aku sendiri. Kayak mami. Kebetulan mami sama Bunda lahirnya juga kurang lebih dekat. Jadi Bulannya aku sama. pikir sama. Kalau ada hal yang sifat yang sama gitu loh. Jadi kayak nggak kehilangan figur orang tua di jalan gitu sebenarnya gitu. Dan yang Bang Rido suka dari Bunda apa cara nasihati ini, cara membimbing atau apa sih yang sangat berkesan buat Bang Rido? Cuek kalau Bunda sih. Bu Rido paling manis. Baik, lurut cepet. Bunda nih cuek kalau menurut aku. Jadi artinya caranya beda gitu. Cara negurnya Satu-satu. beda. Ada satu-satu anak tuh caranya beda. Iya, kalau- Ada yang mesti dikerasin, ada yang mesti halus. Tapi Bunda pernah ngomel gak sih? Mukanya kayaknya nggak bisa ngomel ya? Ngomel. Ada. Masa? Gitu? Tadi aja telat ngomel. Kena deh. Bunda biasa disiplin slang aja udah sebesar itu tetap disiplin ya Bun ya? Iya. Habis dibilang jam 9 di sini. Jam 9 di sini. Saya sih udah mau start kali telat. Iya benar. Oh Bun, jadi satu-satu Nah, anak. dulu nih minta maaf dulu Lain-lain. berarti. Iya. Minta maaf ya Bun ya. Lain-lain. Air putih udah ini deh air putih. Jadi kayak kakak mesti Kakak agak karakternya keras begini. dikit ya. Oh kakak harus keras kalau ngomong. Ngomongnya harus tegas keras. Kalau Kalau ini nada sih disolek. sekali dicolek aja ngerti dia. Oh. Kalau Abdi juga lain, Bim Bim apalagi. Bim Bim mesti pakai ilmu ngasih taunya. logika. Kalau nggak masuk di itunya nggak mau terima dia. Jadi lain-lain 5 anak. Ivan lain juga gitu. Jadi lain-lain. Jadi kita mesti tahu betul sifat mereka masing-masing gitu. Ngenalin anak-anak Iya, gitu. kalau kita mau menjadikan mereka satu kesatuan yang kuat. itu dia ilmu lagi dari Bunda. Kita pelajari karakternya ya. Iya anak-anak 5 nih. Nanti Iya. mesti mulai belajar berarti ya. Yang pertama gimana? Ya, Wirda. anak sendiri pun begitu, lain-lain. Iya. Betul lah. Nasihat ini, Ustadz gitu juga nggak sama anak-anak Ustadz? Ya masih belajar nih. Oh, iya. Masih seni menjadi ayah nih masih. Saya berdua sama istri tuh suka kebingungan juga gitu. Suka pinteran anak kan sekarang itu. Tapi kadang-kadang suami istri itu jangan dualisme, Maksudnya? mendidik. Oh, Umpamanya Pak Ustadz mau nyerahin sama istrinya aja yang didik. Nanti cuman kita diskusi berdua. Jadi nggak ada dualisme. Ntar si bapak ngasih, si ibu enggak, jadi itu ribut. jadi. Itu yang terjadi tuh sekarang Nah tuh. itu biasanya bapak-bapak suka belakang ibunya ngasih. Ih, Nah biar itu nggak disayang boleh. sama Nah, anak. Iya. Bener, main-main itu game yang apa segala bikin macam. jadi anak bingung. Oh, jadi udah ngurusin anak istri aja gitu ya? Ya, nanti kalau istri kurang, ini gimana nih? Gini, Diskusi gini, baru. Diskusi, nanti ada solusinya. Bikin undangan rapat. Jadi kita rapat dulu. Kalau Bunda Ipet kan harus tahu karakter anak satu-satu. Kalau menurut saya itu nggak penting Pak Ustadz. Untuk saya terapkan sama anak saya. Karena anak saya baru satu. Iya, gue lupa. Iya. Istrinya berapa? Ah, istrinya satu juga. Oke. Ojo ngomong macam-macam. Iya, ntar kita ngobrol lagi Pak Ustadz. Iya. Kita juga masih punya pertanyaan-pertanyaan untuk Bunda Ipet dan Abang Rido. Jangan kemana, tetap di chatting dengan dia ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah.
lagi di chatting dengan YM. Senang banget Ustaz episode ini ya. Bisa banyak belajar dari Bunda dan Abang Ridho. Ada yang nggak bisa dibeli lewat itu pengalaman. Itu pengalaman emang nggak bisa dibeli. Makanya ada istilah pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah sekarang saya masih nyari di mana tuh rumah Pak Pengalaman tuh. Dia guru yang terbaik soalnya tuh Ustaz. Bunda udah berapa lama sih Bud bersama Slang Bud? 96 tuh berapa tahun? 96. Tapi ya dari mula mereka punya juga kita ngikutin selalu. Tapi yang terjun langsung ke manajemen itu 96. Oke, Kak. Ada hal-hal keagamaan nggak Bun yang Bunda perkenalkan sama teman-teman selain misalnya diajak apa selain nasihat dan ajakan untuk berhenti itu? Pasti dong. Kita sepertinya dia bilang kemarin kita kan dapat apa namanya yang di achievement apa? Oh, achievement. Lifetime achievement. Itu kan semua ngasih selamat. Selamat ya Bunda gini. Saya selalu jawab. Itu bukan karena Bunda, tapi karena Allah. Yang penting kita niat baik untuk mengkreativitaskan lagu-lagu itu, niatnya baik, pasti Allah kasih keberkahannya. Hal kecil tapi itu yang penting. Iya. Itu semua, selalu saya jawabnya gitu kalau ada apa-apa. Jadi tidak boleh membanggakan, oh saya bukan. Itu semua karena Allah. Gitu. Baik Bunda, ini sebelum Bang Ridho kita minta Bang Ridho main gitar ya? Ya, bukan kita minta, kita paksa. Kita paksa. Bun, ada nggak harapan Bunda buat Slang dan Slankers? Iya. Yang kira-kira buat ke depannya gitu? Kalau untuk Slang saya mengharapkan untuk supaya bisa naik haji. Alhamdulillah dari 5 telur pecah 1. Iya, alhamdulillah. Bisa naik haji Ipan gitu. Dan pada Slanker berbuatlah baik demi negara dan bangsa. Tuh, dengerin tuh buat Slankers, berbuatlah Jadi baik. kita buktikan bahwa kita ini generasi muda sebagai pengganti bapak-bapak kita yang sudah tua ini. Ustaz. Waktunya nih. Iya. Kita berdoa dulu. Oh, berdoa dulu ya? Berdoa ya, dulu, Ustaz. Aduh. Berdoa bersama. Siap. Seperti biasa. Alhamdulillah. Bunda di chatting YM dan di acara yang pagi, kita kan mikir Indonesia dan kita-kita ini kan banyak tahu ya akhirnya banyak hal tidak bisa selesai dengan pikiran, dengan otot kita juga. Tapi insya Allah bisa selesai dengan kita mengundang Allah terlibat. Jadi setiap acara chatting atau yang wisata hati pagi, kita ngajak pemirsa berdoa bareng. Mungkin episode ini barangkali Bunda mau mimpin doa gitu. Oh jangan. Gak apa-apa Bun. Ustadz aja. Kurang abdol. Aduh. Jadi mau batuk nih. Baik pemirsa, Bunda ikut ngaminin ya. Iya. Sebagaimana biasa kita berdoa bareng. Jadi silakan pemirsa berdoa. Saya, Bunda, Bang Ridho, Denny dan kawan-kawan juga di sini ikut mengaminkan doa saudara semua. Mari kita istighfar dulu. Astagfirullah. 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 Salawat pemirsa. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan saudara berdoa. Ya Allah ya Rahman Rahim. Sebagaimana tayangan sebelum-sebelumnya ya Allah. Dan juga di acara wisata hati yang pagi. Teman-teman terus berdoa ya Allah. Untuk seluruh persoalannya. Hajatnya, keinginannya. Untuk segala urusan dunia dan akhiratnya. Ya Allah, hari ini kami juga sudah belajar dari Bunda Iban. Bundanya Slang dan Slankers. Beliau terus berdoa, menyabarkan diri berdoa kepadamu ya Allah. Dan akhirnya mendapati anak-anaknya kembali ya Allah kesehatannya, pikirannya, kreativitas, kehidupannya tanpa narkoba. Ya Allah, jangan biarkan teman-teman semua putus asa dalam berdoa ya Allah. Temenin. Saat ini ada yang berdoa untuk hutangnya, ada yang berdoa untuk penyakitnya, ada yang berdoa untuk jodohnya, ada yang berdoa untuk bisa punya anak, ada yang berdoa supaya bisa kerja, punya usaha, ada yang berdoa lepas ya Allah dari masalah yang sedang menghimpitnya ya Allah. Temenin mereka semua ya Allah. Temenin mereka semua. Kabarkan bahwa Engkau itu ada ya Allah, Maha Kuasa. Ya Allah Rahman Rahim, ampuni semua dosa-dosa kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabnukal masir. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Makasih Dan udah ngingetin, hampir lupa. Iya dong. Bos. Udah kesenengan. Iya, karena Twitter yang masuk banyak yang suka saat kita berdoa bareng. Iya, Katanya, iya. Alhamdulillah bisa doa bareng, responnya bagus. Teman-teman tuh pada doa sendiri. Kita cuma ngaminin aja tadi. Iya. Karena jarang-jarang kan berdoa bareng se Indonesia ya. Bahkan semancanegara juga banyak yang ngeliat lewat internet. Subhanallah. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Bunda Yvette, Abang Ridho. Terima kasih, minta tepuk tangannya buat tamu kita yang luar biasa. Saya Denny Cagur dan Bapak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit, tapi kita masih punya penampilan terakhir. Saya Bang Ridho. Bang Ridho featuring Bapak Ustadz Yusuf Mansur, featuring Toto Alkit and Fan, dan featuring Denny Cagur. Ini dia. Lagunya lagu yang legend banget dari Slank, Terlalu Manis. Kita siap-siap Pak Ustadz. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ridho, ayo dong. Iya. Ayo. Asik. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di